Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Baik ya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi dompet digital, yaitu aplikasi Dana. Nah, bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Dana, pernah nggak sih kalian itu mikir kalau saldo Dana misalnya disimpan sampai jutaan rupiah atau lebih dari itu, aman nggak sih sebenarnya disimpan di sana dalam jangka waktu yang lama? Nah, pertanyaan ini muncul karena wajar banget, apalagi sekarang banyak orang yang mulai berpikir pakai Dana bukan cuma untuk sekedar bayar jajan, tapi juga untuk menyimpan uang untuk keperluan harian lainnya. Nah, di video ini saya akan membahasnya. Kita akan membahas secara rinci seberapa aman sebenarnya apabila kita menyimpan uang yang cukup banyak di aplikasi dompet digital Dana, sehingga kita bisa tahu apakah aplikasi ini layak atau tidak untuk tempat menyimpan uang kita dalam bentuk digital. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update konten terbaru pada channel Informasi Keuanganmu ini ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada inti pembahasannya. Baik, sebelum ngomongin aman atau enggak, kalian harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa aplikasi Dana itu bukan bank ya teman-teman, tapi dompet digital atau istilahnya e-wallet. Dana sendiri dikelola oleh PT Expay Debit Indonesiaku, perusahaan resmi yang berizin dan diawasi langsung oleh BI atau Bank Indonesia teman-teman, dan tentunya sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Artinya semua aktivitas transaksi yang ada di Dana mengikuti aturan Bank Indonesia ya, mulai dari penyimpanan saldo, batas transaksi, hingga sistem keamanan. Selain itu juga Dana juga udah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan besar seperti Visa, Mastercard, dan berbagai bank nasional. Jadi sistem mereka nggak berdiri sendiri ya teman-teman. Ada pengawasan dan integrasi yang jelas sehingga menjamin keamanan bagi orang-orang yang menyimpan uang di aplikasi Dana. Lalu pertanyaannya, apakah uang di Dana itu benar-benar disimpan di bank? Nah, ini yang penting banget ya teman-teman. Jadi uang kalian yang sudah di top up di aplikasi Dana tidak disimpan di server Dana ya teman-teman, tapi disimpan di rekening bank penampung yang ditunjuk oleh Dana. Jadi saldo kalian itu bukan uang digital yang ngambang ya teman-teman istilahnya, melainkan uang nyata yang tersimpan di bank dan diawasi oleh BI atau Bank Indonesia ya. Jadi makanya kalau kalian transfer ke orang menggunakan aplikasi Dana, sebenarnya prosesnya tetap lewat sistem perbankan ya teman-teman, cuma tampilannya lebih praktis aja dikemas di dalam aplikasi Dana. Lalu mengenai sistem keamanan di Dana, ini mempunyai beberapa lapisan ya teman-teman yang akan saya jabarkan juga. Nah, sistem keamanan aplikasi di Dana ini yang pertama mempunyai PIN transaksi sebanyak 6 digit yang wajib kalian memasukkan PIN tersebut setiap kali kalian melakukan transaksi, baik mau kirim uang atau membayar sesuatu. Nah, sistem keamanan yang selanjutnya adanya OTP atau one time password. Ini akan dikirim langsung ke nomor HP kalian yang sudah kalian daftarkan pada saat pertama kali daftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Harus memasukkan nomor HP yang masih aktif.
Jadi kita langsung mendapatkan OTP saat ada aktivitas penting ya teman-teman. Nah, lalu tentang keamanan selanjutnya adanya Face ID dan juga fingerprint. Jadi lebih memiliki keamanan yang lebih baik ya teman-teman dengan adanya Face ID atau fingerprint, biar orang lain nggak bisa buka aplikasi sembarangan. Jadi hanya pemilik akun tersebut yang bisa membuka aplikasi Dananya ya teman-teman. Lalu keamanan selanjutnya adanya sertifikasi ISO 27001. Ini merupakan standar internasional untuk keamanan data bagi para pengguna ya teman-teman. Juga selain itu, Dana juga ada fitur Dana Protection yang menjamin uang kalian balik 100% kalau ada transaksi tidak sah atau penyalahgunaan akun selama kalian melaporkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan resiko apabila kita menyimpan uang terlalu banyak di aplikasi Dana? Jadi meskipun banyak fitur untuk mengamankan uang kalian seperti yang saya jabarkan barusan tadi, bukan berarti kalian bisa sembarangan menyimpan uang di Dana kayak di bank ya teman-teman. Kenapa? Karena Dana bukan lembaga penyimpanan seperti di bank. Jadi uang di Dana tidak dijamin LPS. Apa itu LPS? Yaitu lembaga penjamin simpanan. Selain itu, Dana juga ada batas maksimal saldo ya teman-teman. Nah, ini juga akan saya sebutkan batas menyimpan uang yang diberlakukan di aplikasi Dana. Yang pertama, sebanyak 20 juta rupiah untuk akun Dana biasa ya teman-teman. Limitnya hanya sampai 20 juta rupiah saja. Lalu 20 juta rupiah sampai 40 juta rupiah untuk bagi kalian yang mempunyai akun Dana premium. Limitnya lebih tinggi ya teman-teman untuk batasan jumlah menyimpan uang di aplikasi Dana. Nah, kalau saldo kalian sering di atas batas itu, bisa saja sistem melakukan pembatasan atau kalian diminta verifikasi ulang ya teman-teman. Jadi meskipun aman secara teknologi, Dana bukan tempat ideal untuk menyimpan uang dalam waktu jangka yang panjang, apalagi uang tersebut jumlahnya banyak ya teman-teman. Karena kita membahas tentang keamanan menyimpan uang di Dana, saya juga akan menyertakan tips menyimpan uang yang aman di aplikasi Dana. Jadi kalau kalian mau tetap pakai Dana, pastikan beberapa hal ini supaya kalian aman menyimpan uang di aplikasi Dana ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mengaktifkan fitur yang tersedia mulai dari, dalam arti fitur keamanan ya teman-teman, mulai dari PIN, Face ID, atau kode OTP. Lalu tips keamanan selanjutnya, jangan pernah sekalipun kalian membagikan kode OTP ya teman-teman kepada siapapun. Cukup kalian sendiri yang tahu ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan keamanan uang kalian. Bahkan ke pihak yang mengaku dari Dana. Ini tidak perlu ya teman-teman, cukup kalian sendiri yang tahu. Nah, tips selanjutnya, gunakan Dana hanya untuk keperluan transaksi harian saja ya teman-teman, karena memang e-wallet ini diciptakan untuk mempermudah transaksi harian kita. Biasanya untuk transaksi-transaksi kecil saja ya, seperti membayar tagihan listrik, transfer uang dalam jumlah yang kecil atau sedang, atau membayar belanja online. Memang e-wallet ini terutama Dana sangat membantu untuk urusan-urusan pembayaran keuangan tersebut ya teman-teman, bukan untuk menabung dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada aplikasinya tersendiri atau ada tempatnya sendiri yang dirasa lebih aman dan juga mendapatkan keuntungan lebih ketika kalian niatnya ingin menabung uang dalam jangka waktu yang panjang. Lalu tips selanjutnya, pastikan kalian mengupgrade Dana ke yang premium ya teman-teman. Karena apa?
supaya kalian mendapatkan limit penyimpanan uang yang lebih banyak, juga agar akses dan keamanan yang lebih lengkap dibandingkan akun Dana yang biasa atau reguler itu ya teman-teman. Nah, itu tadi sekedar tips dari saya bagi kalian yang menggunakan aplikasi Dana untuk menyimpan saldo yang cukup banyak ya. Lalu kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya Dana memang aman untuk digunakan dan menyimpan uang dalam jumlah uang yang masih wajar ya teman-teman, tidak sampai yang sangat banyak. Asalkan kalian mengaktifkan semua fitur keamanan dan paham batasannya. Dan juga saya rasa tidak cocok untuk menyimpan uang dalam waktu yang sangat panjang ya. Tapi kalau kalian mau menyimpan uang besar dan jangka waktu menyimpan kalian itu waktunya cukup panjang, lebih baik tetap di rekening bank yang sudah dijamin LPS ya teman-teman, atau lembaga penjamin simpanan. Karena seperti yang saya sebutkan barusan, Dana belum dijamin oleh LPS ya teman-teman, jadi kurang bagus rasanya kalau kalian menyimpan uang dalam jangka waktu yang panjang. Oke, itu tadi ya teman-teman mengenai pembahasan bagaimana kalau kita menyimpan uang di Dana dalam jumlah yang besar. Nah, cukup sekian dulu pembahasan mengenai aplikasi Dana pada konten kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Klik like video ini apabila kalian menyukai, dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.